Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tuh. Baiklah anak-anak sekalian, anak-anak kelas 4 yang Bapak sayangi, kembali lagi kita hari ini melanjutkan materi kita, materi pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada bab 2 yaitu tentang meneladani Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, As-Salam, dan Al-Mu'min. Baiklah anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, kita tadi sudah Bapak lihat di papan kita yang di samping bahwasanya anak-anak yang tidak hadir hari ini ada dua orang ya. Siapa Pak, ya? Tadi Bapak lihat ada dua orang yang tidak hadir yang meletakkan papan namanya di kolom yang tidak hadir. Dua orang ini alasannya tadi juga sudah izin sama Bapak, dia menyampaikan melalui pesan WA bahwasanya ada urusan keluarga dan sedang sakit itu ya. Ya mari kita doakan dulu anak-anak teman kita yang sedang sakit agar diberikan Allah kesembuhan dan saudara kita atau teman-teman kita yang sedang ada urusan keluarga agar urusan keluarganya dilancarkan oleh Allah. Baiklah untuk mengawali amin. pembelajaran kita pagi ini, marilah kita awali dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin doa kita pada pagi ini. Bapak minta Pak Adi selaku ketua kelas untuk memimpin doa. Pak Adi kami Bapak persilakan Pak. Pak Adi yuk. Assalamualaikum Doa dulu. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih Pak Adi. Terima kasih. Terima kasih Adi ya sudah pintar ini ketua kelas kebanggaan ini memang. Ya, baiklah anak-anak, kita hari ini di pembelajaran kita sudah sama-sama kita ketahui. Pasti anak-anak di rumah juga sudah belajar kan? Kemarin kan di pertemuan yang lalu sudah Bapak berikan kesempatan untuk kita anak-anak Bapak arahkan untuk membacakan materinya di rumah. Ya anak-anak sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita karena hari ini kita di Bapak terlambat maksudnya anak-anak ya Bapak minta maaf. Tadi waktunya agak terpotong, tadi ada urusan di kantor. Jadi mungkin kita pembelajaran kita tidak bisa kita sampaikan secara sempurna, tapi Bapak yakin anak-anak sudah belajar semuanya di rumah. Tapi sebelum mengawali pembelajaran, Bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu tentang ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, siswa dapat memahami pengertian Asmaul Husna Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, As-Salam, dan Al-Mu'min. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah siswa dapat meneladani sifat-sifat Asmaul Husna tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, siswa dapat memberikan contoh penerapan dari sifat-sifat Asmaul Husna tersebut. Baiklah, anak-anak, dari tujuan pembelajaran ini Bapak ingin anak-anak bisa untuk memahami daripada materi kita pada kesempatan pagi ini anak-anak ya. Jadi agar nantinya pembelajaran kita itu lebih nyambung anak-anak ya, lebih lebih anak-anak lebih. Nah, baiklah untuk yang selanjutnya yaitu anak-anak mungkin siapa yang tahu di sini? Siapa yang siapa yang tahu tentang materi Asmaul Husna? Ayo, yang sudah tadi, yang sudah Bapak sebutkan tadi, siapa yang tahu tentang pengertian Al-Malik misalnya? Mungkin Pak Samadi tahu apa itu pengertian Al-Malik, Pak Samadi? Iya Pak, Al-Malik artinya Allah Maharaja Pak. Oh, Allah Maharaja. Ya, kira-kira anak-anak yang lain, kalau kita kita hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari, sifat Al-Malik ini seperti apa sih yang ada di lingkungan kita seperti di sekolah atau Bisa teman-teman mimpin, Pak. Bisa mimpin menjadi oh, ketua kelas kayak gitu, mungkin Pak. tadi ya bisa Adik jadi ketua kelas, Pak. Oh, Pak Adi, ketua kelas sudah berapa periode? Dari kelas 3 ya? Ya. Iya, Pak. Lah 10 periode. Oh, sudah Bro, pintar kalau ya. 10 berarti Mungkin Adi tidak ada naik-naik kelas yo. udah naik kan. Kemarin kelas 3 ini kan sudah kelas 4 ya. Udah Iya, pintar memang. periode Nah, tadi. baiklah, nah, dari Asmaul Husna tersebut kan Dari kita TK.
Masih, dapat meneladani anak-anak ya dari pembelajaran kita. masih. Kita juga anak-anak jangan terlalu terfokus ya ketika Bapak guru mengajarkan Iya, Asmaul Husna, Bapak suruh lihat buku ya. Tapi anak-anak bisa juga mencari referensi pembelajaran melalui Empat lagi yuk. internet dan lain dan video YouTube, memanfaatkan teknologi yang ada anak-anak ya. Anak-anak kan sudah kelas 4 ini sudah mulai beranjak dewasa, sudah mulai masuk usia pubertas. Jadi sudah mulai mampu untuk berpikir anak-anak ya yang mana yang baik, mana yang kurang baik anak-anak ya. Nah, baiklah setelah kita ini anak-anak memahami tentang 5 Asmaul Husna yang Bapak sebutkan tadi, Bapak kepingin kita sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagi pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, anak-anak berdasarkan kelompoknya agar bisa memberikan mengambil pembelajaran atau mengambil kesimpulan dari 5 Asmaul Husna ini, yaitu Asmaul Husna Al-Malik, Al-Qudus. Lihat Iwan. Oh iya, muridnya Nila balik jam 10 nih. Ibu Amrina nih ribut terus. Dia anak-anak Habis dibuat makan nih, Bu Amrina. Ganggu suaranya ada. tuh. Kemudian contoh Asmaul Husna yang yang anak-anak pahami, anak-anak yang sesuai dengan pembelajaran kita hari ini. Ya mungkin Ibu Amrina tahu ya tentang contoh perilaku Al-Malik dalam kehidupan sehari-hari. Amrina bisa nggak memberikan contoh tentang perilakunya dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan yang di dalam buku. Bisa nggak? Al-Malik itu Maharaja, Bu. Maharaja, Pak ya. Ya, iya betul. Ya, kalau ini Pak, contohnya kalau misalnya kita minjam pena kawan, kita harus jaga pena itu Pak. Cak itu bukan Pak. Ya, 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 bisa, bisa, bisa ya. Sapam dong dijaga. Aktif sekali Pak Adi ini ya. Ini Adi ini ya dalam pembelajaran. Bapak senang ini ada siswa yang aktif seperti ini. Ya, baiklah. Anak-anak Bapak sudah memberikan pemaparan. Sebenarnya Bapak ini tidak ingin memberikan pemaparan yang terlalu banyak ya, karena anak-anak Bapak yakin sudah bisa membaca dari buku yang sudah dibagikan oleh sekolah anak-anak ya. Nah, Bapak juga sudah menyiapkan untuk materi LKPD-nya untuk hari ini. Silakan anak-anak kerjakan tugas yang sudah Bapak buat. Ada 10 soal, 5 soal terdiri dari pilihan jawaban ABCD, kemudian 3 soal itu esai dan 2 soal itu uraian. Nanti kalau waktunya untuk dikumpul, Bapak harapkan anak-anak bisa mengumpulkan tugasnya anak-anak ya, dikerjakan dengan baik, boleh sama-sama saling bekerja sama anak-anak ya. Tapi tidak saling contoh ya, boleh kerjasama bukan saling mencontoh. Bapak harapkan kita tetap menjadi siswa aktif mengikuti pembelajaran kita anak-anak ya. Silakan dikerjakan anak-anak LKPD yang sudah Bapak siapkan. Bagaimana? Sudah? Sudah selesai semua? Sudah Pak, sudah selesai Pak. Sudah selesai. Ya, Mau gimana Pak kumpul Pak? kalau sudah silakan Pak Adi diambil Pak Adi dari meja teman-temannya semuanya. Baik Pak. Ini kau tarik ya, Amrina belum selesai, kau tarik lah ini. Tarik Pak. Pak, nah ini Pak. Jangan lupa ya dibuat jawabannya sesuai dengan yang Bapak instruksikan LKPD-nya ya. Jangan sampai nanti jawabannya ngawur ya, tidak sesuai. Nah, baiklah anak-anak, terima kasih. Ini Adi sudah dikumpulkan tugasnya, tidak akan diletakkan di meja, nanti akan Bapak koreksi. Baiklah anak-anak. Nah, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak ingin merefleksi terlebih dahulu dan mengevaluasi dari proses pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Kira-kira kita satukan pendapat dulu anak-anak. Apa makna dari Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, As-Salam, dan Al-Mu'min? Yuk, siapa yang bisa menyebutkan maknanya satu persatu? Pak Arif bisa menyebutkan 2 dari 5 ini? Silakan Pak Arif kalau Ya Pak. ya, kalau bisa silakan disebutkan. Oke, Al-Qudus Maha Suci, Al-Aziz Maha Perkasa Pak. Ya, ada lagi yang lain Bu Nopti misalnya bisa menyebutkan 2 lagi?
Al-Malik Maharaja, Assalam Maha Sejahtera, Pak. Ya, terima kasih. Pinter-pinter anak Bapak ini. Mungkin Bapak kasih nilai bagus semua ini. Ya, kemudian setelah kita memahami maknanya, anak-anak ya, kita kemudian harus bisa juga bagaimana cara kita meneladani sifat-sifat tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang lebih penting, anak-anak ya. Bukan hanya kita hafal Asmaul Husnanya, tetapi kita juga harus bisa meneladani dan menerapkan serta membiasakan diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari seperti menjaga kebersihan, taat kepada pimpinan atau ketika diberi amanah kita menjadi orang yang amanah. Seperti itu anak-anak ya. Begitulah kira-kira kurang lebih yang harus kita lakukan anak-anak ya. Kira-kira bisa nggak dipahami ini? Maksudnya nanti ketika nanti anak-anak melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya, nanti kan di kelas 6, kemudian kelas 6 kan nanti akan melanjutkan ke SMP, SMA, dan lain-lain sebagainya. Bapak harapkan Pak Adi sekarang ketua kelas di kelas 4, nanti meneladani Asmaul Husna Al-Malik di SMP-nya juga, tetap jadi ketua kelas Pak Adi ya? Bisa Iya, nggak? Pak. Saya akan selalu jadi ketua, Pak. Tetapi harus menjadi ketua kelas yang siap memimpin dan siap dipimpin. Tidak boleh Iya, nanti Pak. Ketuaan Pak ya. sudah tidak ketua kelas lagi, nanti sekolahnya malas-malasan, gitu kan? Nah, kemudian baiklah Nana, yang ketiga yaitu refleksi dan evaluasi dari pembelajaran kita hari ini ialah Istirahat belum, Pak? ya 2 menit lagi ya. Ya kita mampu menyebutkan contoh perilaku meneladani Asmaul Husna di rumah dan di sekolah ya, baik anak-anak ya. Dalam arti kata kita mampu memahami dan menerapkan sifat dan contoh dari Asmaul Husna tersebut. Nah, baiklah yang terakhir yaitu anak-anak pesan moral anak-anak ya, pesan moral yang yang bisa kita ambil dari Asmaul Husna ini. Dengan memahami dan meladani sifat-sifat Allah, kita dapat menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab, bersih, pemberani, damai, dan peduli terhadap keselamatan sesama. Nah, baiklah, setelah ini berarti materi Bapak untuk materi pembelajaran kita hari ini sudah habis anak-anak ya. Tadi Bapak anggap anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik, dengan sangat semangat. Oke, sekarang untuk menutup pembelajaran, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Ayo, siapa yang bisa tepuk semangat? Yuk, bareng-bareng. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Pak Adi ketua kelas, Pak Adi silakan dipimpin teman-temannya untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Pak Adi, Saudara Adi kami persilakan. Baik teman-teman, selesai kita belajar ini, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah dalam penyampaian dari Bapak Saprizal. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, terima kasih anak-anak. Pembelajaran ini tetap semangat ya. Tugasnya dikerjakan LKPD yang sudah tadi Bapak bagikan. Silakan tugasnya sudah tadi dikumpulkan ya. Nanti yang pembelajaran kita untuk pembelajaran selanjutnya di halaman 30 anak-anak ya, diperhatikan semuanya. Bapak tutup pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Bapak ada salah, minta maaf. Bapak kirim ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.